Tanah Mekah adalah tanah yang barokah. Subhanallah. Dari tanah yang barokah itu sekalipun tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak menumbuhkan pohon-pohon, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi subhanallah yang namanya barokah. Di dalam tanah itu terdapat harta yang berlimpah. Minyak ada di sana, emas ada di sana, mutiara ada di sana, berlian ada di sana. Itu luar biasa. Sehingga negaranya negara yang subur makmur. Karena subur makmur, maka walaupun tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, semua buah ada di sana. Semua macam hasil tanaman ada di sana. Semua sayuran ada di sana. Semua ikan ada di sana. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kesempatan kuliah subuh kali ini masih melanjutkan materi yang berkaitan dengan kultum di saat kita melaksanakan sholat tarawih, yaitu ibadah puasa, mendidik diri kita untuk dapat bekerja dengan baik. Hadirin rahimakumullah, semalam kami sampaikan bahwa puasa menurut istilah adalah mengekang, menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa bukan hanya makan dan minum, tetapi semua yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sampai datang beduk maghrib, dibarengi dengan niat dan syarat rukun yang telah ditentukan. Itu namanya puasa. Artinya ada batas kapan kita berhenti makan dan ada batas kapan kita mulai makan. Ini menunjukkan bahwa puasa mendidik diri kita untuk hidup disiplin. Bayangkan ketika kita bekerja kemudian tidak disiplin, apa yang terjadi? Satu pos harus dijaga dari jam sekian sampai sekian, ternyata kosong yang menjaganya. Terjadilah musibah, terjadilah bahaya. Apa salah satu penyebabnya? Karena tidak disiplin. Oleh karena itu, disiplin ini adalah merupakan salah satu kunci agar kita bisa dikatakan baik dalam bekerja. Kapan kita datang, kapan kita istirahat, dan kapan kita pulang. Semua yang kita lakukan itu ada aturannya, itu ada undang-undangnya, dan ketika kita mengikuti, maka kita tersebut sudah dikatakan disiplin. Dan ketika disiplin dalam bekerja, maka insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Ketika yang dilakukan oleh kita sudah maksimal, maka mendapatkan rizkinya pun maksimal. Artinya rizki yang kita dapatkan menjadi barokah. Sedikit barokah lebih baik daripada banyak yang tidak barokah. Banyak orang yang hartanya berlimpah, pangkat, kedudukan, dan jabatannya tinggi, tetapi tidak barokah. Subhanallah, hidupnya tidak akan tenang. Selalu gelisah, 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 dan gelisah. Kenapa? Karena tidak barokah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tanah Mekah
itu tanah yang tandus. Ketika ditanamin apapun tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh di sana. Kenapa? Tanahnya tandus. Tetapi tanah Mekah adalah tanah yang barokah. Subhanallah. Dari tanah yang barokah itu sekalipun tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak menumbuhkan pohon-pohon, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi subhanallah yang namanya barokah, di dalam tanah itu terdapat harta yang berlimpah. Minyak ada di sana, emas ada di sana, mutiara ada di sana, berlian ada di sana. Itu luar biasa. Sehingga negaranya negara yang subur makmur. Karena subur makmur, maka walaupun tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, semua buah ada di sana. Semua macam hasil tanaman ada di sana. Semua sayuran ada di sana. Semua ikan ada di sana. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Barokah. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika rizki yang kita dapatkan ingin barokah, maka bekerjalah kita dengan disiplin, taati aturan. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika kita melaksanakan puasa, ketika datang bedug maghrib, maka ketika misalkan umat Islam itu kumpul satu tempat, maka berarti umat Islam seluruh penjuru dunia makan bareng. Nah, kebersamaan ini adalah wujud daripada salah satu hikmah puasa. Bisa buka bareng, bisa makan bareng. Kebersamaan ini ketika diterapkan dalam kehidupan bekerja kita, luar biasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, disunatkan untuk berbagi, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, yang pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, kemudian kita berbagi, kita berinfak, kita bersedekah, kita berjariah, berarti kita mendapatkan dua pahala. Satu, ibadah puasa yang kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan buka, itu pun merupakan pahala untuk kita yang memberikan sedekah. Artinya apa? Muncul solidaritas, muncul kebersamaan, muncul kesetiakawanan, muncul persaudaraan. Ketika persaudaraan, kebersamaan, solidaritas ini diterapkan dalam tempat kerja kita, subhanallah, alangkah indahnya. Ada atasan, ada bawaan, kita sama-sama bekerja sama. Kita masing-masing punya tusi, punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya tugas. Tugas kita walaupun berbeda-beda, karena satu tempat, maka itu hasilnya akan memuaskan. Kenapa? Karena ada kebersamaan. Tidak semua karyawan kita memahami apa yang diperintahkan. Maka di sini muncul, kita bertanya kepada teman kita, Pak, ini bagaimana ya cara mengerjakan ini? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Karena di sana ada rasa persaudaraan, rasa solidaritas, kebersamaan, maka dibantu. Oh begini caranya, begini. Akhirnya hasilnya bagus. Bayangkan kalau di tempat kita kerja terjadi permusuhan, terjadi gontok-gontokan, tidak ada kebersamaan. Akhirnya apa? Saling cuek, saling masa bodoh. Ketika saling masa bodoh, maka kesuksesan kita tidak bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kenapa? Ada satu bagian yang gagal. Jadi kebersamaan kita ini adalah kebersamaan tim. Ketika tim maka harus bareng-bareng. Ketika tim maka harus bersama-sama. Kebersamaan ini adalah salah satu hikmah daripada puasa yang sekarang kita laksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemampuan kita tidaklah sama, kehebatan kita tidaklah sama, tetapi ketika kita ada persaudaraan, ada solidaritas, akhirnya kita saling menolong, saling membantu. Ketika saling membantu, saling menolong, maka insya Allah
Yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sehingga tim itu menjadi kuat. Sehebat apapun pemain bola tidak akan bisa memasukkan bola ke dalam gol lawan ketika tidak bersama. Sebagaimana hebatnya kendaraan, kalau ada satu alat yang mogok, yang macet, maka kendaraan tidak akan bisa jalan. Ketika jalan pun tidak akan bisa maksimal. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mestinya mobil berjalan dari sini ke Cirebon diperkirakan sekian jam, karena mogok, karena macet, maka kita bisa berjam-jam. Kenapa? Karena ada salah satu anggota mobil kita yang macet, yang mogok. Sama bekerja pun, ketika kita memiliki target, menginginkan tujuan, menginginkan cita-cita, ingin sukses sekian persen, tidak akan tercapai sekian persen. Kenapa? Karena ada satu tim kita yang gagal, satu tim kita yang mandek, satu tim kita yang tidak bisa bekerja. Maka disinilah butuh kebersamaan. Kebersamaan ini adalah merupakan salah satu hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian ketika kita berpuasa, maka dilatih kita sabar. Banyak sekali godaan, perut kita lapar, ternyata subhanallah mata kita melihat makanan, tenggorokan kita haus, mata kita melihat minuman, tapi kita sabar, tahan. Subhanallah, luar biasa. Kita tabah, kita bertawakal kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan saya menghadapi godaan ini, menghadapi ujian ini. Ya Allah, kuatkan saya sampai datang beduk maghrib. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam bekerja kita banyak sekali godaan-godaan. Wah, ini sepertinya kalau kita ambil uang ini aman, tapi ini bukan milik saya, ini bukan hak saya. Maka insya Allah tidak akan diambil yang bukan milik kita, tidak akan diambil yang bukan hak kita, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada mencuri dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kesabaran, ketabahan, ketawakalan ini kita terapkan dari hasil puasa, diterapkan dalam kinerja kita berada di tempat kerja kita. Subhanallah, betapa banyak teman-teman kita yang tidak sabar, ingin kaya dengan cepat, akhirnya sekarang subhanallah mendekam dalam jeruji besi. Banyak teman-teman kita yang ingin cepat mendapatkan sesuatu, tetapi dengan cara yang tidak halal. Apa yang terjadi? Subhanallah, sekarang menderita. Ini akibat daripada tidak sabar. Makanya puasa ini adalah merupakan salah satu cara untuk mendidik diri kita agar kita bisa sabar. Maka bulan Ramadan disebut juga dengan bulan sabar. Artinya apa? Bulan untuk melatih kesabaran kita. Kesabaran ini adalah merupakan kunci sukses untuk kita bekerja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kita tidak sabar, kita ingin cepat-cepat ini segera selesai, ternyata hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Kenapa? Karena tidak sabar. Maka daripada itu mari kita bersama berupaya untuk senantiasa berlakulah sabar. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sangat bersama dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Arti bersama di sini memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan kesuksesan kepada orang-orang yang bersabar. Insya Allah dengan sabar, anak-anak kita dari mulai belum bisa jalan, terus dilatih, terus berjalannya waktu, akhirnya bisa jalan. Setelah bisa jalan, akhirnya bisa lari. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, dan proses ini butuh kesabaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian orang yang melaksanakan puasa juga itu harus ada niat. Ketika tidak ada niat, maka puasa kita tidak akan mendapatkan pahala, dan puasa kita tidak sah. Karena rukun puasa salah satunya adalah niat. Niat adalah merupakan salah satu rukun puasa. Bekerja pun harus kita niati. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam kita berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat bekerja untuk mencari karunia Allah,
Ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah keselamatan, berikanlah keberkahan untuk saya agar kami bisa mendapatkan bekal untuk beribadah kepadamu. Subhanallah. Sehingga langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat kerja, berada di tempat kerja, semuanya bernilai ibadah. Kenapa? Karena diniatin ibadah. Subhanallah, luar biasa. Ketika sudah diniatin ibadah, maka tidak ada rasa menyesal. Ketika diniatin ibadah, maka tidak ada rasa kesal. Kenapa? Karena dinikmati. Ketika dinikmati, maka bekerja dimanapun akan merasakan bahagia. Kenapa? Dinikmati. Ketika datang beduk maghrib, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Allah. Hati kita merasakan bahagia. Hati kita bersyukur kepada Allah dikarenakan kita datang beduk maghrib sehingga bisa selesai melaksanakan ibadah puasa. Bekerja pun seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya bekerja ditempatkan di tempat ini, saya menyampaikan syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah sekalipun tempat kita tidak sesuai dengan harapan kita? Dikarenakan kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Banyak teman-teman kita yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan pekerjaan tapi sampai sekarang yaitu sudah habis kontraknya, belum kerja lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa bekerja ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya masih bisa ya Allah melaksanakan tugas ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, dengan kerja ini akhirnya saya mendapatkan rezeki darimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berpuasa tidak ada kebahagiaan kecuali dua. Yang pertama, buka. Ketika buka, orang yang puasa merasakan bahagia. Kemudian kedua, ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja pun harus bersyukur. Tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa kecewa. Oh, kenapa saya ditugaskan di sini? Tidak ada. Kenapa? Kita selalu bersyukur melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Mudah-mudahan sekalipun kita berada di tempat kerja di mana kita tidak suka, di mana kita tidak senang, tapi ya Allah, mudah-mudahan tempat ini tempat yang terbaik sehingga mendapatkan rezeki yang barokah. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita bersama berupaya untuk senantiasa terapkan hikmah-hikmah puasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk diterapkan dalam bekerja kita di tempat bekerja dimanapun saja kita berada, sehingga kita bekerja beribadah dan mendapatkan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama acara kita tutup dengan bacaan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.